Di tengah perang dagang Amerika Serikat-China, Presiden China Xi Jinping mengunjungi sejumlah negara di Asia Tenggara. Negara pertama yang dikunjunginya adalah Vietnam pada Senin 14 April 2025. Sebelum Xi, Vietnam sudah menyambut Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, Raja Philip dari Belgia, Presiden Luiz Inácio Lula da Silva dari Brazil, dan Perdana Menteri Lawrence Wong dari Singapura. Vietnam juga mengutus pejabat ke Rusia dan Amerika Serikat dalam 3 pekan terakhir. Lantas, seberapa strategis peran Vietnam dalam percaturan ekonomi di Asia Pasifik? Dan benarkah negara bekas jajahan Perancis tersebut bakal menjadi macan ASEAN menggantikan Indonesia dan Thailand? Ekonomi Vietnam mulai terbang pada tahun lalu. Negara berpenduduk 100 juta tersebut membukukan pertumbuhan ekonomi 7,09% pada 2024. Pertumbuhan tersebut melewati target pemerintah 6,5% serta menjadi yang tertinggi di ASEAN. Pada 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5,03%. Sementara persis di bawah Vietnam, Filipina mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,8%. Sektor jasa muncul sebagai pendorong utama pertumbuhan Vietnam selain sektor industri dan konstruksi serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ekspor juga berperan besar dalam mendongkrak ekonomi Vietnam. Sepanjang 2024, ekspor Vietnam tumbuh 14,3% dengan nilai mencapai 405,53 miliar dolar Amerika Serikat. Bandingkan dengan Indonesia yang selama Januari hingga November 2024 hanya mencatatkan ekspor 241,25 miliar dolar Amerika Serikat. Lonjakan ekspor ditopang penjualan elektronik, handphone, baju, dan produk pertanian. Investasi Vietnam juga berlari kencang dengan derasnya aliran modal asing. Investasi langsung pada 2024 meningkat 9,4% menjadi 25,35 miliar dolar AS. Beberapa industri global dunia semakin banyak melirik negara Republik Sosialis yang menganut sistem partai tunggal, yakni Partai Komunis tersebut. Salah satunya Apple yang sejak 2019 menginvestasikan sekitar 256 triliun rupiah hingga menciptakan sekitar 200.000 lapangan pekerjaan. Yang terbaru, Lego, raksasa perusahaan mainan asal Denmark, membangun pabrik di Vietnam dengan nilai investasi 1 miliar dolar AS. Pabrik ini merupakan pabrik ke-6 Lego seluruh dunia dan yang kedua di Asia. Pabrik ini akan menggunakan peralatan berteknologi tinggi untuk memproduksi keping Lego berwarna-warni untuk pasar Asia Tenggara yang sedang berkembang. Selain itu, di pabrik ini juga mengandalkan energi bersih dalam operasinya. Terdapat 12.400 panel surya dan sistem penyimpanan energi di pabrik untuk manufaktur yang lebih berkelanjutan. Ini sesuai dengan target Vietnam pada 2050 yang nol emisi. Vietnam sedang membutuhkan lebih banyak pabrik yang menggunakan energi bersih. Lantas, apa kunci di balik keberhasilan Vietnam? Dikutip dari situs berita Jerman DW, Nguyen Kak Jiang, peneliti dan rekan tamu di ISEAS Institute mengungkapkan, dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, prospek ekonomi Vietnam paling cerah. Seperti negara-negara Asia Tenggara lainnya, Vietnam sangat bergantung pada investasi asing langsung. Saat investor barat mencoba mengurangi ketergantungan mereka pada China di tengah ketegangan geopolitik antara Washington dan Beijing, negara-negara Asia Tenggara menjadi pilihan utama Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa. Menurut Nguyen, Vietnam berhasil memanfaatkan ketegangan tersebut dengan mempertahankan momentum pertumbuhannya berkat keunggulan domestik dengan populasi 100 juta warga dan kelas menengah yang terus berkembang. Salah satu ciri khas perekonomian Vietnam yang bisa jadi keunggulan komparatif yakni sistem satu partai yang memiliki kendali penuh atas fungsi negara, organisasi sosial, dan media seperti halnya China. Dengan demikian, China pun menjadi mitra dagang terbesar Vietnam dan memainkan peran penting dalam sektor manufaktur Vietnam. Bich Tran, analis Center for Strategic and International Studies CSIS mengatakan, Vietnam juga menjadi salah satu pilihan utama bagi banyak perusahaan yang ingin mengurangi ketergantungan pada China karena kedekatan geografis dan budaya mereka yang serupa. Bagi perusahaan yang pernah beroperasi di China, pindah ke Vietnam lebih mudah dan lebih familiar dibandingkan dengan Indonesia atau Malaysia. Tak hanya China, Vietnam juga menarik bagi ekonomi barat, salah satunya karena memiliki biaya tenaga kerja yang rendah dan tenaga kerja yang muda dan besar, dengan 58% dari populasi sekitar 100 juta orang berusia di bawah 35 tahun. Ini menjadikan Vietnam tempat yang menarik untuk investasi. Adapun dalam perang tarif belakangan, Donald Trump menetapkan tarif impor 46% atas Vietnam pada 2 April 2025. Pada Minggu 13 April 2025, Trump menangguhkan penjatuhan semua tarif impor untuk 90 hari kecuali terhadap China. Dalam hal ini, Hanoi berada di posisi tengah karena dekat dengan Beijing maupun Washington DC.
Pendekatan Vietnam ke berbagai negara ini kerap disebut diplomasi bambu, lentur meliuk ke sana ke sini tanpa kehilangan akar dan kekuatannya sendiri.